Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya yang di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, setiap kita bisa memuji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Hanya dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan, dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami ya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik melalui pujian dan sembah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku
kami ya Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau yang berfirman ya Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Shanakaya namo, Inaya namaya namo. Shanikaraya namo. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya tangan-Mu yang perkasa, sanggup mengubahkan. Haleluya. Hinaya ramaya, hiara namo, hina karabaya se, hinaya ramaya so. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami memuji-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Haleluya. Hinaya ramaya, hiana ramo. Shadakarabaya ramo. Hiaralabarabaya ralabaya shi. Shadakarabarabarabaya rabara. Hinaya rabarabaya se. Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah Allah kekuatan kami. Kami percaya pagi hari ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Ketika umat-Mu berseru meminta kesembuhan, kami percaya mujizat dinyatakan bagi hari ini. Ketika umat-Mu pagi hari ini mengalami kelemahan,
Kami percaya Engkau datang membawa kekuatan yang baru bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, tiada yang tak mungkin Kau diangkat dan dipulihkannya.
Shalom Jemaat Kingdom of God yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki era yang baru di mana Tuhan sudah berbicara dengan pesan gembala kita bahwa tahun inilah tahun integritas. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi domba-domba yang penuh dengan integritas. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita tutup mata kita berdoa dan kita undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau Engkau boleh persatukan kami di ibadah Kingdom of God. Kami percaya Engkau ingin berbicara pada setiap dari kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Kami tahu Engkau hadir di setiap saat, setiap tempat, apapun situasi kami, siapapun kami. Engkau ada selalu bersama dengan kami. Ajar kami hari ini Tuhan Yesus tentang kebenaran firman-Mu. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, biarlah setiap firman yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu akan menjadi benih yang tertabur di tanah yang gembur, yang akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Antoni. Saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kan saya bersyukur kalau hari ini saya boleh diundang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mau berbicara tentang domba-domba yang penuh integritas. Kenapa domba? Jadi kita sering dengar kalau Tuhan Yesus itu sering dibilang adalah sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai bapa, sebagai penasehat. Dan yang paling sering kita dengar adalah dia adalah gembala yang sangat baik. A good shepherd. Mengapa saudara-saudara? Karena seorang gembala, ya saudara-saudara, kalau kita artikan seorang gembala, mereka adalah seorang yang menernakan sesuatu, yang mereka menjaga sebuah komplotan hewan, di mana itu bisa berbentuk oleh domba, bisa berbentuk oleh sapi. Nah, dan mereka akan menjaga mereka dan melindungi mereka. Jadi Tuhan ini seperti gembala bagi kita saudara-saudara. Mari kita buka di Yohanes 10 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca judul perikopnya adalah gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang yang asing tidak mereka kenal. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala bagi kita. Dia mengenal setiap kita. Dia tahu apa situasi kita, apa masalah kita, dan posisi kita di mana. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, Tuhan selalu dengar. Jadi, bukan hanya berkorban. Seorang gembala itu bukan hanya berkorban dengan waktu, bukan hanya berkorban dengan nyawanya, tetapi seorang gembala, dia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh domba-dombanya. Jadi, waktu Tuhan berbicara di Yohanes 10 ayat 11, bahwa Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, berkorban bagi dombanya, dan dia pun berani mati bagi domba-dombanya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati di kayu salib bagi kita. Dia menggantikan kita, karena kita adalah manusia yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi di waktu kita harusnya mati, Tuhan Yesus telah menggantikan kita di kayu salib. Bukankah Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik? Bukankah kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik?
Satu fakta yang unik ya saudara-saudara. Domba itu sering diurapi oleh gembalanya. Mengapa? Karena waktu domba itu sering berperang lawan satu dengan yang lain, mereka sering menghantamkan kepalanya satu dengan yang lain. Dan mereka sering terluka. Banyak juga serangga-serangga yang mengitarin si domba ini. Sehingga si domba ini pun tidak bisa berkonsentrasi dan si domba ini pun tidak dapat memenuhi hidup mereka secara maksimal. Dan mereka pun memiliki kulit-kulit yang mati yang akibatnya mengakibatkan mereka tidak efektif. Jadi sang gembala ini selalu mengurapi kepala domba ini supaya mereka memiliki hidup yang lebih baik. Jadi apapun kondisi kita saudara-saudara, ingatlah kalau Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia akan mengurapi kita, dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan dia pun akan menyediakan segala sesuatu yang kita doakan. Tuhan adalah gembala yang baik saudara-saudara. Di Mazmur 23 ayat yang 1 sampai yang ke-6 dikatakan begini. Inilah Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkaulah yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah kita sama seperti posisi ini? Apapun posisi kita sekarang, mungkin kita gak pernah melihat adanya jalan keluar. Mungkin kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Tapi saudara ingat, Tuhan itu gembala yang baik. Yang namanya gembala, dia tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Terutama di situasi-situasi yang mengentingkan. Misalkan kita dalam financial problem. Kita dalam permasalahan ekonomi. Kita dalam permasalahan kesehatan. Kita dalam permasalahan keluarga. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Karena apa? Karena dia adalah gembala yang baik. Dia yang selalu ada bagi domba-dombanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Yang ada dombanya yang meninggalkan dia. Yang ada dombanya yang bermain pergi keluar dari purpose kehidupannya. Yang ada dombanya itu memutuskan untuk menggunakan cara akal pikir mereka sendiri. Jadi jika kita perhatikan di ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan bahwa domba akan mengikuti suara sang gembala kemanapun sang gembala itu akan pergi. Di sini kalau kita baca saudara, kita dapat melihat ada 4 hal yang akan saya bahas secara lebih dalam. Yang pertama adalah pengenalan, to know. Seorang domba harus mengenal sang gembala. Jika sang domba tidak mengenal sang gembala, saudara-saudara, dia tidak mengetahui suara sang gembala. Di firman dikatakan di ayat yang ketiga, Yohanes 10 ayat yang ketiga dan keempat, bahwa sang gembala tahu sang domba by name. Dengan nama mereka, mereka menyebut nama mereka satu persatu. Sang gembala tahu. Tetapi sekarang pertanyaannya, kita sebagai domba, apakah kita tahu suara gembala kita? Apakah kita tahu waktu Tuhan memanggil kita? Apakah kita tahu waktu Tuhan mengajak kita, ayo mari kita keluar ke jalannya Tuhan? Apakah kita tahu? Ataukah kita cuma gak tahu? Kita hanya mendengar Tuhan. Kita cuma mendengar aja, tapi kita tidak tahu dia. Siapa Tuhan itu? Jadi saya mau memberi satu contoh saudara. Saya mempunyai 2 orang anak. Masih kecil-kecil, yang satu berusia 5 tahun, yang satu berusia 2 tahun. Tahun ini 3 tahun. Dan anak-anak saya ini, jika saya pulang dari kantor,
Sebelum saya masuk rumah, mereka sudah tahu loh suara mobil saya. Mereka sudah tahu itu papanya sedang di luar pintu. Saya mengetuk pintu. Saya melangkah. Mereka langsung panggil, "Papa, Papa." Kalau mereka panggil saya Daddy, Daddy, Daddy. Dan mereka sangat senang. Yang saya heran, kok bisa mereka tahu kalau saya itu sedang datang, saya sedang pulang. Dan saya sering merenungkan hal ini. Dan Tuhan sering bilang sama saya, itu artinya mereka tahu kamu. Sama seperti kita. Kalau kita tahu Tuhan, waktu hadirat Tuhan itu datang, waktu Sang Gembala itu masuk ke dalam tempat domba itu, kita sebagai domba harusnya sudah tahu. Kalau kita nggak tahu akan hadirat Tuhan, kalau kita nggak pernah merasakan hadirat Tuhan, kita harus pertanyakan diri kita, apakah kita tahu Tuhan? Dan yang kedua, to get intimate. Intimacy, keintiman. Relationship. Ini sangat penting, saudara. Karena sekedar tahu itu tidak berarti kalau kita mengenal. Waktu kita mengenal seseorang, kita tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Sang gembala tahu keperluan domba-dombanya. Sang gembala tahu apa yang dirindukan oleh domba-dombanya. Sang gembala pun tahu apa yang menjadi hal-hal yang diinginkan domba-dombanya. Di ayat 3 dan 4 pun katakan, aku menuntun mereka ke rumput yang hijau. Ayo, bukankah sang gembala itu tahu apa yang kita butuhkan? Dan pertanyaannya, kita sebagai domba, apakah kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita boleh tahu Tuhan, kita boleh tahu firman-Nya, kita boleh tahu segala sesuatunya tentang Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengenal Dia, itu sama saja nol. Kenapa saudara? Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan kita mau. Apa yang gembala kita itu mau. Jadi, kita harus tahu saudara-saudara. Di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi, untuk keintiman tidak bisa satu arah saudara. Harus ada dua arah. Tuhan sudah terlebih dahulu mendatangin kita. Sekarang waktunya kita, bagian kita untuk mendatangi Dia. Dan mengenal Dia lebih dalam. Dengan cara apa saudara-saudara? Mengenal Dia dengan membaca Tauratnya siang dan malam. Memuji dan menyembah Tuhan setiap saat dan waktu. Maksud saya pujian penyembahan bukan sekedar nyanyi-nyanyian yang kita naikkan. Tetapi cara kita hidup, cara kita berpikir, cara kita memikirkan segala sesuatu keputusan-keputusan yang kita ambil. Bukankah ini sama dengan yang tema di tahun ini? Integritas. The year of integrity. Tahun integritas. Disitulah kita sebagai domba harus naik. Waktunya kita naik. Tahun lalu kita melewati tahun new dimension. Di mana kita memasuki dimensi yang baru. Tuhan mengajarkan kita untuk naik ke level yang berikutnya. Pengenalan yang baru akan Tuhan. Pengenalan yang dalam, lebih dalam lagi akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak mengenal Tuhan, ya, kita siapa? Perlindungan Tuhan itu akan selalu ada bagi kita. Jangan itu yang kita kejar. Yang kita kejar harusnya ada pengenalan akan Tuhan. Bukan berkat-berkatnya. Bukan jaminan kesembuhannya. Tetapi pengenalan intimasi akan Tuhan itu yang terpenting saudara-saudara. Saya ada sebuah contoh. Kalau suami istri, mereka tahu satu dengan yang lain, hanya sekedar nama, apa yang akan terjadi dalam kehubungan keluarga ini? Kalau sang suami hanya tahu sang istri hanya sekedar nama. Sang suami hanya tahu istri sekedar muka.
Kalau tidak ada hubungan, dalam artian tidak ada relationship, dalam artian tidak ada pembicaraan antara suami dan istri, tidak ada pembicaraan antara ayah dan anak, relationship, tidak ada hubungan antara keluarga, dan tidak mengenal. Jika tidak ada pengenalan, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan memiliki satu titik namanya titik jenuhan. Di mana kita akan mulai mempertanyakan Tuhan kita. Di mana kita akan mulai mempertanyakan istri kita di hubungan antara suami istri. Kita mulai mempertanyakan ayah kita, keputusan ayah kita, keputusan anak-anak kita. Kita mulai mempertanyakan hal-hal itu. Karena kenapa saudara? Karena tidak adanya relationship itu. Keintiman itu tidak ada. Jika seorang istri dan seorang suami intim, mereka sering bercerita satu dengan yang lain apa yang terjadi dalam kehidupannya. Mereka akan menjadi satu keluarga yang saling melengkapi, saudara. Saling mengingatkan, saling membangun. Sama dengan orang tua dan anak. Kalau mereka mempunyai hubungan yang baik antara ayah dan anak, mereka berkomunikasi, mereka teleponan setiap hari. Mereka tidak akan jauh, saudara-saudara. Cara pandang mereka, cara pikir mereka, cara mereka bergerak pun akan sama. Jadi waktu kita mempunyai relationship yang baik dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Hubungan kita dengan Tuhan akan terbentuk. Intimacy itu akan terbentuk. Dan karakter kita akan diubahkan. Karakter kita secara otomatis akan sama seperti Tuhan. Mengerti ya saudara? Jadi intimacy itu sangatlah penting. Dan yang ketiga, it require trust. Memerlukan sebuah kepercayaan untuk gembala. Pada gembala. Sebagai domba, saudara-saudara. Kalau kita nggak percaya sama gembalanya, ya, kita nggak akan kemana-mana. Kalau kita nggak percaya dengan hal-hal yang dijanjikan oleh sang gembala, sang pencipta, yang sudah tercantum di Alkitab ini, kita tidak akan kemana-mana. Kepercayaan, faith, iman, itu adalah proses yang berikutnya setelah keintiman. Waktu kita percaya kepada siapa Allah kita, waktu kita percaya kepada siapa gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu yang akan membedakan kita sebagai domba. Jadi, iman itu datang dari apa sih saudara-saudara? Iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17. Dan saya mempunyai satu contoh yang menarik, pengalaman saya. Pada suatu saat, saya itu lagi sakit kepala saudara. Dan saya pergi ke dokter. Dan dokter memberikan saya satu obat. Ya saya minum. Kenapa kok saya langsung minum saudara-saudara? Karena saya percaya kalau dokter mempunyai gelar yang sudah diakreditasi dan dia mempunyai knowledge yang benar tentang obat-obatan. Dan saya langsung minum, saya nggak pakai memikir 2-3 kali. Ini akan berbeda saudara. Kalau saya tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba ada orang jualan es di pinggir jalan, dan saya bilang, Pak, saya lagi sakit kepala. Terus si bapak ini kasih saya obat, dan apakah langsung saya minum? Ya tidak dong saudara. Saya nggak akan minum. Karena saya kenapa? Saya nggak percaya sama akreditasi penjual es ini. Ya. Tapi orang yang sama, si penjual es ini pulang ke rumah membawa obat yang sama. Tiba-tiba anaknya sakit kepala atau istrinya sakit kepala. Terus habis itu dia bilang, Pak, saya sakit kepala. Dan si bapak ini memberikan obat yang sama yang diberikan kepada saya itu, apa yang akan terjadi? Hasilnya akan berbeda saudara. Sang istri dan sang anak akan meminum obat itu. Karena kenapa?
adanya kepercayaan, adanya iman, ya. Adanya kepercayaan itu sangatlah penting. Jika kita ada hubungan, kembali lagi saya kembali sedikit ke yang tadi. Waktu kita ada hubungan keintiman, ada proses kepercayaan terjadi. Jadi yang pertama tadi apa? Pertama kita tahu. Yang kedua, kita mulai berhubungan intim. Dan yang ketiga, kita akan mulai percaya. Jadi kita nggak bakalan bisa loncat, saudara-saudara. Kita nggak akan bisa percaya kalau kita nggak tahu Tuhan kita. Kita nggak akan bisa percaya kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan kita. Karena kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Jadi kepercayaan itu sangat penting, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena sebagai domba ini dikatakan di Yohanes 10 tadi, Tuhan mengajak mereka keluar. Gembala itu mengajak mereka keluar. Dan waktu mereka diajak keluar, mereka dikeluarkan dari zona nyamannya untuk memasuki sesuatu tempat yang baru yang mereka nggak pernah lihat. Tuhan atau gembala yang baik ini tahu bahwa ada rumput yang hijau di luar yang lebih bagus daripada tempat itu. Dan itu merequire trust. Ini memerlukan kepercayaan. Dan ini semua tidak akan terjadi tanpa adanya hubungan, tanpa adanya ketahuan. Ya. Dan yang terakhir, untuk menjadi domba yang penuh dengan integritas, memerlukan sebuah ketaatan. Waktu sang gembala ini, saudara, panggil domba-dombanya, "Hey domba, come on, ayo kita keluar. Ayo kita keluar, lihat ada tempat yang hijau." Mereka boleh tahu, mereka boleh dekat, mereka boleh percaya. Tetapi kalau mereka tidak bergerak, mereka tidak taat, mereka tidak akan kemana-mana. Mereka akan tetap di tempat yang sama. Jadi saudara, gak sebuah kebetulan Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang gembala yang baik. Ini bukan sekedar perumpamaan, saudara. Ini adalah kehidupan manusia. Kadang kita seperti domba yang sudah masuk dalam zona nyaman kita dan kita sudah terbiasa dengan adanya orang di sekitar kita yang bukan gembala dan kita sudah lupa tentang siapa gembala yang baik itu. Kalau saudara baca di Yohanes 10 yang berikutnya, Tuhan berkata, pegawai upahan yang sepertinya itu adalah gembala yang baik, dia tidak akan melindungi. Dia tidak akan melindungi domba-domba itu. Waktu ada bahaya yang datang, domba itu akan ditinggal. Berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang baik, Allah yang kekal. Mungkin sekedar pegawai-pegawai itu adalah sepertinya orang-orang yang menguatkan kita. Pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kenyamanan finansial bagi kita. Atau bahkan dokter-dokter pun yang mungkin memberikan kenyamanan bagi kita. Tapi ini saudara-saudara tidak menjamin bahwa mereka akan berperang bagi kita. Hanya gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, dialah yang akan berperang bagi kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita mendengarkan ajarannya. Tuhan mau kita taat. Di Yohanes 14 ayat yang 23 pun dikatakan, siapa yang mengasihi aku mendengar ajaranku. Mendengar ajaran Tuhan. Obedience. Taat. Ya saudara, 4 hal ini sangatlah penting untuk kita menjadi domba-domba yang penuh dengan integritas. Integritas bukan hanya sekedar prinsip. Integritas bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang di dalam hati. Apa yang di dalam pikiran kita.
Itulah integritas. Karena kenapa saudara? Pada waktu integritas, tidak ada yang melihat saudara. Hanya Tuhan yang melihat saudara. Dan kita sebagai domba-domba yang penuh dengan integritas harus dapat membedakan itu. 4 hal inilah yang membuat sebuah keindahan dalam hubungan antara gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus dengan kita. Nggak bisa satu arah, saudara. Ini perlu 2 arah. Tuhan akan selalu ada bagi kita. Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya bagi setiap kita. Sekarang tinggal waktunya kita. Apakah kita akan mengulurkan tangan kita dan menjumpai Dia? Atau apakah kita akan tetap merasa kita sanggup? Aku sanggup sendiri. Aku sanggup melakukan segala sesuatunya sendiri. Kenapa? Aku gak perlu. Aku sudah di zona nyamanku. Aku sudah sangat nyaman dengan pelayananku. Aku sudah sangat nyaman dengan pekerjaanku. Kenapa aku harus merefresh hubunganku dengan Tuhan? Mungkin 2020 adalah tahun yang berat bagi semua kita. Tapi saya percaya Tuhan ingin mengajarkan setiap kita, dan Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang selalu ada. Mungkin kita nggak melihat Dia. Mungkin sepertinya kerjaan kita udah mulai runtuh. Mungkin keluarga kita mulai runtuh. Mungkin segala pelayanan yang kita sudah siapkan udah mulai kacau. Tapi ingat saudara-saudara, gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jika kita tidak mempunyai hal yang di atas, bukannya gembala itu akan marah saudara-saudara. Tetapi Dia tetap akan mencari kita. Segala sesuatu sudah direncanakan bagi kita. Purpose kehidupan kita sudah direncanakan bagi kita. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan sudah direncanakan bagi kita. Di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya hari ini, di mana posisi kita? Apakah kita hanya sekedar tahu Tuhan? Apakah kita hanya sekedar mengenal Tuhan? Apakah kita hanya percaya pada Tuhan? Atau apakah kita sudah melakukan hal semuanya termasuk dengan obedience, ketaatan? Terima kasih untuk kesempatan saya menyampaikan firman ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja bagi setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan segala sesuatunya dengan indah bagi setiap kita. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh mengingatkan kami tentang betapa baiknya Engkau, Sang Gembala yang baik. Gembala yang gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami mau menjadi domba yang penuh dengan integritas. Domba yang gak cuman hidup seenaknya sendiri. Domba yang gak cuma hidup di zona nyaman kami. Tetapi kami mau menjadi domba yang taat. Domba yang penuh dengan keintiman dengan Tuhan. Domba yang penuh dengan trust kepada Tuhan. Dan domba yang mengenal suara Tuhan. Kami tahu di tahun 2021 ini kami akan mendapatkan kemenangan. Di tahun 2021 ini kami akan mendapatkan hal-hal yang baru. Di tahun 2021 ini kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. You are an omnipotent God, omnipresent God. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini menceritakan tentang bagaimana Yesus telah menanggung semua dosa kita. Dan dia menanggung semua hukuman itu. Dia mengalami siksaan yang begitu berat. Tubuhnya hancur, darah mengalir dari seluruh tubuh. Alkitab mencatat, oleh bilur-bilurnya itu kita menjadi sembuh. Darahnya mengalir dari seluruh tubuhnya dan dia memberikan nyawanya. Dia mati bagi kita untuk menebus kita, membebaskan kita dari kematian kekal. Dia menebus kita sehingga kita tidak perlu mengalami semuanya, tetapi kita boleh menerima hidup yang kekal. Saat ini Tuhan ingin kita memperingati apa yang dia sudah lakukan bagi kita sehingga kita menerima hidup yang kekal. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah menebus hidup kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk penebusan-Mu Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami Tuhan Yesus. Telah menyelamatkan hidup kami, membebaskan kami dari semua kutuk, dari dosa, dari kematian kekal dan memberikan kepada kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau menghargai, menghormati pengorbanan-Mu. Dengan cara kami mau hidup sebagaimana Kau inginkan kami hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran dan siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.